Ini koperasi terbesar di Jawa Barat. Wow. Mungkin hari ini juga mungkin terbesar di Indonesia ya, mungkin ada atau beberapa yang sama. Hubungannya KPSBU dengan Dinas Koperasi Jawa Barat. Dinas Koperasi itu adalah ibu daripada koperasi. Lagi ngomongin mesin, berarti pastikan dari tahun 71 banyaklah modernisasi inovasi yang sudah dilakukan. Yang paling Bapak ingat apa aja nih yang sudah dilakukan oleh KPSBU? Sekarang ini data KPSBU pakai geotagi. Ya, misalnya nih ada titik-titik di setiap wilayah. Oke. Kalau di ini pas titik kayak di Brokoli, dari Bojongkone, sapinya 50 ekor, tanahnya 100 hektar, istrinya 3 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar. Ketemu lagi, tepang lagi di Ubar BT Usaha Jabar, berbagi tips podcast resminya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Di sini kita bakal ngobrol santai dan berbobot dan bersama para pelaku UMKM, koperasi yang inspiratif dari seluruh Jawa Barat. Kita kupas banyak kisah menarik, sukses, sedih, senang, gembira dari mereka semua, dan pastinya bareng sama saya Edi Brokoli yang bakal nemenin kalian di setiap episodenya. Jadi tong bararete wae mendingan nonton Ubar BT di YouTube dan juga bisa didengarkan audionya di Spotify ya. Jangan lupa juga like, comment, subscribe, share videonya, share audionya, karena insya Allah bermanfaat buat kita semua di sini. Dan di episode kali ini narasumber kita datang cukup jauh dari studio, karena studio kita ada di dekatnya selatan, beliau dari utara ya. Saya juga tinggalnya di utara tapi beda sisi nih. Beliau adalah Dr. Andes Dedi Setiadi, Ketua Koperasi Peternak Susu Bandung Utara atau KPSBU. Wilujeng sumping Pak Dedi. Hatur nuhun kana pangulana. Abi hatur nuhun tos kersa sumping ka dieu, janten bintang tamu dan narasumber akan cerita-cerita soal KPSBU ya, Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara. Dan ketuanya langsung nih yang datang ke sini nih, luar biasa menyempatkan ya. Sudah bawa produknya lagi ini ya. Lompat-lompat pertanyaan material naon ini karena ada tiba-tiba ada di meja kita, jadi ceritain dulu ini apa Pak Didi? Itu yogurt. Yogurt? Oh iya. Itu susu murni yogurt. Susu murni dibuat yogurt pakai fermentasi. Nah itu adalah bagus untuk lambung. Nah kalau Kang Edi punya penyakit lambung, minum yogurt 7 hari juga sudah sembuh ya. Yogurt bagus pisan. Kita cek aja di Google manfaat yogurt, semuanya bagus. Ini juga yogurt ya, dikasih rasa. Ya, ada susu yogurt, ada pasteurisasi, ada 2. Kalau ini yogurt juga? Kebetulan yang ini yang pasteurisasi. Nah, ini yogurt. Apa bedanya Pak Dedi? Kalau yogurt ini kan difermentasi. Kemudian ragi ya. Ya, itu jadi susunya agak asam. Ya, prosesnya tapi dengan kalau pasteurisasi hanya proses pemanasan dan pendinginan. Oh, berarti seperti halnya susu murni ya? Susu murni. Ini yogurtnya. Proses pemanasan dan pendinginan yang cepat. Kemasannya sebesar ini semua 1 liter. Enggak, ada 1 liter, ada 600 mili, ada 250 mili, ada 180. Bisa didapatkan di mana aja? Itu di pusat oleh-oleh kita yang di Lembang, di KPSBU. Tapi online ada nggak? Ada juga online. Kebetulan ini dibawa ke sini, jadi yang di ruangan ini semuanya nanti abis ini perutnya sehat semua. Saya penyuka yogurt, jujur aja. Saya pakai sarapan kalau yogurt. Ya, memang yang terbagus pakai sarapan. Jadi diserapnya saat perut lagi kosong, dapat yogurt langsung bagus tuh. Ya. Sehari itu langsung enakin lah gitu. Ya. Dan kalau perempuan minum yogurt langsung cantik. Dan bisa langsung dapat jodoh juga. Oh ya? Iya. Tuh dengerin Ajeng. Iya. Udah dapat pacar tapi belum dikawin. Belum dinikah. Nah, ini produk yang ada di sini. Terus mumpung kita lagi ngomong produk dulu aja ya. Okay. Produknya KPSBU. Ada juga katanya ada kerupuk, ada tahu susu. Iya, saya juga nih ada nih, ini kerupuk susu. Rasanya jadi manis? Enggak. Rasanya tetap seperti kerupuk, tapi bahan bakunya sebagian adalah susu. Sebagian susu. Ya, sebagian susu. Kemudian jadi, memang sangat sehat. Kalau kerupuk biasanya membuat sakit perut biasanya. Ini enggak. Kerupuk gurila membuat sakit perut mah pada dia. Kerupuk aci mah itu bener. Ya, ini juga kerupuk susu.
Wow, keren. Kerupuk susu. Ini dia kerupuk susu mentahnya nih. Oh, Tapi jangan dimakan. nanti goreng di rumah. Bikin Oke, seblak. ini yang dibawa pun nanti kehadapkan. Tapi masih banyak. Masih banyak yang lain. Ada apa aja lagi? Ada tahu susu. Tahu susu. Ada dodo susu. Dodo susu. Kemudian ada permen susu. Itu semua kalau pengen dapat mah paling gampang main aja ke pusat oleh-oleh KPSBU Lembang, ada di jalan di jalan antara Maribaya dan begitu. Cijeruk. Sanes kita, Sanes Cijeruk. Pokoknya apa Geran Pasar Lembang? Aja, pokoknya Pasar Lembang. Sebelahnya Pasar Lembang. Jalan Kiwi. Jalan Kiwi ya, Jalan Kiwi. Ya, kalau yang suka San Mori ke Lembang mampir, jadi makan Mamang Gawe di mana wae, pulangnya ke rumah bawa oleh-oleh ini gitu ya. Itu yang mau saya lakukan sebetulnya. Ditumpuk nanti. Iya, tapi padanya mau ayah, dah pastikan weekend. Kalau Sabtu ada. Sabtu ada ya? Sabtu. Oke, sekarang kita bicara koperasinya nih. KPSBU ini awalnya berdirinya tahun berapa Pak Dedi? Ya, KPSBU ini berdiri pada tanggal 8 Agustus tahun 71. Tahun 71. Kenapa KPSBU ini berdiri? Jadi dulu itu Kang Edi, susu itu tidak laku setiap hari. Sehari laku, sehari tidak laku. Kenapa? Karena saat itu pasarnya belum ada industri pengolah susu yang memang menampung susu segar. Karena keburu basi maksudnya? Ya, bukan? karena memang kan kalau sekarang seluruh produk susu itu kan diterima oleh industri pengolah susu. Oh. Dulu belum ada pasar. Demand-nya, ya, demand-nya. Belum ada. Jadi susu itu sehari laku 2 hari enggak, 2 hari laku 3 hari enggak. Sehingga usaha susu ini tidak mempunyai masa depan. Menurut pada saat itu. Nah, kemudian mereka berpikir susu ini harus didinginkan. Tapi tidak mungkin mereka punya pendingin sendiri-sendiri karena mahal. Nah, akhirnya para orang tua dulu, peternak itu, kalau begitu kita harus bersatu. Nah, maka bersatulah dalam wadah koperasi. Koperasi bisa beli nanti pendingin yang kapasitas 5.000 liter untuk semua peternak. Orangnya peternaknya udunan lah dalam tanda kutip pada saat itu ya. Iya dong. Sekarang juga kan gitu, meren dengan bayar iuran kan artinya udunan kan. Sudah ada moda ya, sudah ada SHU, sudah ada moda, dan itu bisa dipakai untuk penambahan investasi. Iya benar. Dari SHU tuh jadi menghentikan udunannya gitu. Semenguntungkan itu koperasi itu gitu. Ya, kalau SHU-nya udah besar, udah nggak perlu ada pungutan iuran gitu. Sekarang iuran tuh hanya ada satu, yaitu iuran wajib. Iuran wajib aja. Iuran wajib saja. Dan itu menjadi kekayaannya peternak. Karena kalau nanti dia keluar, itu diambil, dibawa. Ada iuran pokok 1 kali saja, kemudian ada iuran wajib. Setiap liter susu, setiap koperasi berbeda-beda. Ada yang Rp5, ada yang Rp10. Oke. Jadi balik lagi. Jadi kemudian akhirnya yang paling utama kebutuhannya adalah untuk menahan untuk mengawetkan susu ketika supaya bisa dibeli 2 hari kemudian, 3 hari kemudian dari saat setor susu gitu ya, kasarnya mah gitu ya. Betul. Oke. Nah, pada saat itu kemudian kita gabung dalam koperasi, membuat cooling unit. Cooling unit itu untuk mendinginkan susu. Jadi susu yang biasanya susu itu hanya kuat 2 jam nggak ini. Jadi ketika sudah 2 jam, maka dia akan kumannya akan tumbuh dan itu deret ukur 2, 4, 8, 16. Sehingga dalam 1 mililiter susu itu bisa 100 juta kumannya. Nah, sehingga kalau didinginkan, maka kuman itu bukan mati tapi berhenti dia. Berhenti berproduksi. Pingsan. Nah, pingsan. Tapi kalau susunya panas lagi, dia akan bangkit lagi. Oke. Nah, sehingga semua ditahan untuk dingin. Nah, kalaupun disetorkan ke Jakarta, ke industri pengolahan susu, mobilnya juga harus pakai tangki pendingin. Yang pakai styrofoam, yang pakai double jacket. Sehingga bisa menahan kalau dari Lembang 3 derajat, Jakarta paling sampai dengan 5 derajat. Masih aman. Oke. Awalnya begitu. Berapa orang tuh waktu itu tahu sejarahnya nggak Pak? Ya, jadi hanya pada saat itu yang kumpul orang hanya 65 orang. Banyak. 65 orang. 65 peternak berarti. Ya, 65. Sekarang anggota koperasi. Sekarang anggota KPSBU. Jumlah keseluruhannya 7.000. 7.000. Ya. Artinya 7.000 peternak. Iya, yang aktif itu 3.500. 3.500. Ya. Tapi total 7.000. Itu totalnya 7.000. Setengahnya 3.500 yang aktif. Ya. Yang tidak aktif itu kan misalnya hanya punya pedet, punya sapi darah, yang belum diperah, yang tidak setor susu itu sebagai anggota tidak aktif. Ya. Ketika setor lagi susu aktif.
yang setor susu setiap hari pagi dan sore itu yang aktif yang 3.500 ya. Pak Deddy peternak juga bukan? Saya peternak. Karena ya? di koperasi itu yang menjadi pengurus adalah peternak. Oh, oke. Jadi pengurus dipilih dari dan oleh peternak untuk peternak. Oke. Saya peternak. Peternak juga. Berapa ekor Bapak punya? Sekarang ada 50 ekor. Wow. Geningan seueur. Ya, ada lah. Seueur atuh. Sapinya jenis apa Pak Deddy? Kita di Indonesia ini FH. Friesian Holstein. Ya, itu dari Belanda sih asal. Dari Belanda yang putih hitam itu ya. Ya, yang putih hitam. Putih hitam itu. Semuanya berarti yang di Bandung Utara di KPSBU ini sapinya sama FH. Sama FH semua. Ya. Tapi ada juga yang dikawinkan dengan sapi sapi daging kayak simental. Kemudian itu biasanya sapi-sapi yang sudah mau out, yang sudah mau di out ya, karena sudah tidak produktif lagi. Terakhirnya biasanya suka dikawinkan dengan sapi simental atau limusin. Untuk jadi apa nantinya? Jadi nanti kalau pedaging. Jadi pedaging. Jadi yang sudah tidak di kurban ya. Di kadang-kadang di sapi kurban, saya malah di kurban juga kadang-kadang lihat yang putih hitam gitu. Memang kebanyakan sapi yang itu kalau sama saja. Di kurban yang putih hitam ada juga di kurban jantannya. Karena sapi itu ini kalau misalnya ini 10 kali beranak, 5 kali betina, 5 kali jantan, hampir seperti itu. Jadi 1 kali jantan, 1 kali betina. Siklusnya. Kalau sudah dikawin, sudah jadi pedaging, masih urusannya KPSBU enggak kan peternak susu? Ya, jadi dulu ketika para peternak yang punya sapi yang apkir, dulu itu sering dimainkan oleh bandar dengan harga murah. Nah untuk itu KPSBU membuat rumah potong hewan. Oh. Jadi ketika peternak ini mau menjual atau sapinya punya masalah rubuh dan lain-lain, itu dijual ke RPH kita. Nah untuk RPH kita tidak mengambil keuntungan. Tapi bagaimana peternak punya bargaining position, punya posisi tawar, ketika dia bandar menawar murah, masuknya ke RPH. Oke. Tapi ketika bandar lebih mahal belinya, sudah kasih ke bandar. Sehingga posisi tawar peternak itu menjadi dia akan selalu dapat harga yang terbaik. Karena ada opsi ya. Ada opsi. Dulu mah ketika harga bandar jelek, nutur ke mereka kumaha deui. 2 juta. Kata bandar. Terus terlalu murah, ya sudah. Pilihannya ya enggak usah bayarna cenah. Sekarang mau dijual berapa ini? 7 juta udah saya tawar kedua ke RPH. Dapat 9 juta, oke, masuk. Kata bandar 10. Jadi gitu. Iya. Jadi didirikannya RPH ini bukan bisnis tapi lebih ke bagaimana mereka punya benefit daripada kenapa masuk koperasi, inilah benefit. Salah satunya. Bagaimana sistem kemitraannya saat ini dengan 3.500 yang aktif dan 7.000 yang tidak aktif? Ya. Apa aja yang bisa mereka dapat pakan, kemudian distribusi sudah pasti ya. Seperti apa sih apa kesehariannya kurang lebih? Jadi anggota yang aktif tadi 3.500. Kemudian sapinya di Lembang itu ada 20.000. 20.000 ekor. Di Lembang saja. Di Lembang saja. Bandung Utaranya teh Lembang. Lembang saja. Kan Dago ge Bandung Utara kan. KPSBU, Puspamakar dan Saramukti. Satu Lembang saja itu 20.000 sapi. 20.000. Tapi semua ya, ada jantan, ada betina, ada perah semua. Nah, menghasilkan susu sehari 110 ton. Sehari 110 ton. Ini koperasi terbesar di Jawa Barat. Wow. Mungkin hari ini juga mungkin terbesar di Indonesia ya. Mungkin ada atau beberapa yang sama. Koperasi terbesar atau koperasi peternak terbesar? Koperasi peternak terbesar. Karena kan jenisnya. Oke. Jadi kalau Jawa Barat ya terbesar. Kalau mungkin di Indonesia ada beberapa yang sama. Nah, apa sih bagaimana proses bisnis atau proses pelayanan KPSBU? Yang pertama, sapi itu kan ditampung susunya. Jadi sehari 2 kali diperah sapi. Pagi dan sore. Kemudian nanti di penampungan itu ada pemeriksaan. Susu ini bagus atau tidak diperiksa. Yang pertama uji organoleptik. Rasa, warna, bau. Kan kata selorohnya mah warna susunya yang murni sama susu marni beda. Jadi sama susu lumputan beda. Jadi ada rasa, warna, bau. Rasa, warna, bau. Satu, uji organoleptik namanya. Setelah itu kemudian diuji alkohol 70%. Kalau susu dicampur alkohol, dikocok, kalau dia bergreen juga gitu. Itu ada rusak. Dan itu ditolak. Kemudian yang ketiga, uji berat jenis.
laktodimeter namanya. Jadi susu itu harus diuji kalau BD-nya minimal harus 1,026. Kalau kurang dari itu ditolak. Nah, selanjutnya kita punya laboratorium untuk memeriksakan kandungan susu. Karena harga susu di IPS itu berdasarkan total solid. Total solid itu lemak dan non lemak. Ditambah dengan jumlah bakteri, total feed count. Nah, itu yang menjadi dasar harga. Labnya ada di kita. Labnya ada. Dan pemeriksaannya hanya beberapa detik saja. Oke. Satu. Yang kedua, kalau sapinya birahi bagaimana nih? Kan sapi birahi ini harus kawinkan. Nah, itu sudah ada kita dokter hewan dan petugas IB. Punya database. Jadi kalau yang kawin nanti tinggal WA, petugas datang dikawinkan. Tidak usah pakai penghulu. Saksi nikah ya tuh. Tidak ada surat nikah. Kuduna biasanya kan suka saksi nikah sama pejabat. Tapi kalau jantan itu sudah terdeteksi. Jadi tidak boleh kawin sama bapak atau sama kakek. Itu namanya inbreeding. Nah, itu produksinya akan turun. Jadi sudah Islami sapi itu. Nggak boleh incest ya. Oke. Itu nilainya. Kalau sapinya sakit, mereka juga tinggal PA ke petugas karena sudah di wilayah, maka petugas datang. Oh, sapi ini ternyata melahirkan sulit. Nah, sekarang sudah ada operasi sesar di sana. Sudah ada sesar. Jadi ada dokter hewan datang operasi sesar dan semua itu peternak free nggak bayar. Karena sudah termasuk ke dalam pelayanan dan biayanya sudah disepakati dalam rapat. Kalau sudah jadi anggota koperasi. Ya, selanjutnya lagi. Di sana kreditnya tanpa bunga. Kredit apa nih? Kredit uang. Kredit Uang. Misalnya anggota nih ada kan ada simpan pinjam. Betul. Anggota pinjam misalnya 5 juta. Mohon. Dia dapat 5 juta. Kemudian bayar juga 5 juta tanpa bunga. Tapi untuk keperluan tertentu dong, untuk keperluan peternakannya. Ya, untuk misalnya anak sekolah. Untuk konsumsi juga bisa. Konsumsi juga bisa. Tetapi kalau sudah ngomong, saya mau menambah sizing usaha nama besar, baru ke bank. Scale up, oke. Misalnya tambah sapi 1, 25 juta itu kita tandingkan dengan bank. Oke. Dan KPSBU-nya itu menjadi channeling. Oke. Yang menjamin pembayaran. Oke. Berarti apakah itu unit bisnis yang dimiliki? Itu adalah lebih ke bukan bisnis, itu lebih ke pelayanan. Oke. Kalau produk-produk yang tadi udah kita bahas yang ada di pusat oleh-olehnya itu semuanya rumahan atau bikinan KPSBU? Ada yang dibuat KPSBU, ada juga yang kerjasama dengan pihak luar. Oke. Dan di sana, jadi gini, ini ada tempat oleh-oleh, mereka boleh kirim ke sana, jadi mereka bisa jualan tanpa punya toko, tanpa punya pelayan. Kita bisa jualan, punya toko, punya pelayan, tapi produknya dikirim dari luar. Oke. Dan pembayarannya seminggu sekali. Oke. Konsinyasi. Jadi terberat ya memulainya ya. Oke. Jadi semua mungkin ada yang baru punya besok lusa nih misalnya, ada yang baru punya ide menciptakan satu makanan atau minuman baru yang milk based gitu, bisa di sana. Apapun ya yang disenangi masyarakat, apapun, tidak usah berbasis susu. Karena oleh-oleh, karena pusat oleh-oleh. Iya, tapi mungkin dominannya di situ susu. Oke. Jadi keuntungan jadi operasi saya udah sering banyak tanya untuk membernya mah udah sebanyak itu ya tadi. Jadi kreditnya tanpa bunga. Bayaran sebulan 2 kali. Jadi usaha susu itu ada 3 kepastian. Pasti laku berapapun banyaknya. Pasti harganya tidak akan turun sesuai dengan kualitas yang ada, dan ketiga pasti dibayar. Tidak ada produk yang seperti itu. Coba lihat pertanian Kang Edi. Petaninya bagus, harganya murah. Harganya bagus, petaninya jelek. Nah, kalau di susu itu pasti laku, pasti dibayar, dan pasti. Oke, dan saya mengetahui datanya kebutuhan susu domestik ini masih baru bisa dipenuhi 20%-an oleh domestik. Sisanya harus impor. Dalam bentuk skim ya? Iya, dalam bentuk skim, bubuk ya. Kemana aja ini jalur yang menerima marketnya selain ini kan tadi bicara end product ya? Ya, IPS-nya kita ada 2. Yang pertama Present Pay Indonesia, yang bendera dulu. Yang kedua Diamond Cold Storage. Oke. Nah, yang ketiga pasar di Lembang, yang eceran. Satu hari itu 5 ton eceran. Di Lembang aja eceran 5 ton. 2 liter, 3 liter, 5 ton per hari. Per hari 5 ton. Itu mereka pelaku bisnis atau rumah tangga ya? Ada yang pelaku bisnis, agen, misalnya beli 100 liter, dibikin yogurt, dibikin pasteurized, dibikin es yogurt. Yang juga yang memang untuk diminum. Dikonsumsi rumahan gitu. Tapi 5 ton sehari di situ teh. Orang yang datang itu hari biasa 1.000 orang. Di sana itu yang beli susu dan lain-lain. Kalau hari weekend itu bisa 2.000, 3.000 bahkan. Pernah 3.000 orang. Wow. Sehari.
Itu market sebegitu besarnya. Masih harus berkembang nggak KPSBU nih? Maksudnya jumlah sapinya harus ditambah nih gitu. Ya. Betul, karena kan kata kami ini tadi sampaikan 20% ya kita produksi dalam negeri. Persoalannya Lembang itu kan sudah tidak ada untuk lumpur. Kang ini kalau di Belanda 2 ekor sapi itu 1 hektar. 2 ekor sapi dikencarkan di 1 hektar. Keliling kemana-mana. Makannya sesukanya. Di kita 70% peternak nggak punya lahan rumput. Itu hebat. Jadi dikandangkan, nyabitnya kemana-mana, ke Subang, kemana-mana. Kan disediakan pakan mungkin di koperasi. Disediakan di koperasi itu pakan konsentrat. Oh, konsentrat. Hijauan enggak? Hijauannya masing-masing. Karena tidak ada juga sumbernya sulit. Kalau disediakan oleh koperasi bisa bari ngalet itu sawios. Hijauannya sulit karena memang sumber dayanya tidak ada, lahannya tidak ada. Idealnya kan sapi perah itu dikasih 10% dari berat badan hidup hijauannya. Rata-rata FH itu 500 kilo. Berarti kan 50 kilo per ekor sapi. Kali kan 20.000. Tapi apakah mereka para anggota KPSBU ini yang misalnya tadi ke Subang, mereka ke sana bagi-bagi nggak sama anggota yang lain? Saya punya hijauan nih gitu. Masing-masing. Tapi ada juga orang yang menjual jerami. Jerami padi juga itu laku. Kalau punya jerami datang ke Lembang, berapapun banyak itu pasti habis. Oh ya, untuk dimakan? Ya, sapi. Para sapi itu jadi konsentrat, ada hijauan, ada juga jerami. Jerami padi. Oh, jerami padi. Itu kalau jerami padi dibawa ke Lembang lah. Dampaknya untuk kesehatan dan produktivitas sapi perah apa? Sebenarnya jerami itu dibutuhkan oleh sapi karena ada seratnya. Oke. Ada seratnya. Cuman kelemahannya jerami itu ada lignin. Lignin itu keras. Oh iya. Bisa dicerna oleh sapi. Tapi kabuhulan atau kabuhulan atau sapi itu sekarang water ad libitum. Jadi airnya itu tersedia setiap saat. Apa? Water ad libitum. Jadi dia pasti terus bisa menelan. Ada kan di sana, jadi diserot, diisi lagi, diserot, diisi lagi. Sekarang sudah seperti itu. Kita sudah memuliakan sapi. Jadi mau kebesekan ya. Begini, sapi itu hewan yang tahu berterima kasih. Kalau dikasih pakan bagus, maka hasilnya akan banyak. Dia produksi susu banyak. Sapi teh gimana tadi? Sapi teh hewan yang tahu berterima kasih. Dikasih pakan bagus, keluarnya Pak. Dan yang kedua kan jadi sapi itu harus memperlakukannya seperti kita memperlakukan istri kita. Kita ini harus lembut. Kemudian kalau membangunkannya itu nggak boleh tendang. Dia akan produksinya akan turun. Jadi kalau mau membangunkan dikasih pakan di depan, ya bangun dengan sendiri. Kemudian ketika memerah kita juga harus lembut. Makanya kalau memerah pakai tangan lebih bagus perempuan daripada laki-laki. Karena lebih lembut dengan perasaan. Nah, sekarang sudah mulai kita pakai mesin perah. Nah, jadi KPSBU ini mungkin sisi modernisasi yang dilakukan oleh KPSBU ya. Dampaknya ke sapi gimana? Kan tadi katanya harus lembut. Mesin perah pun lembut juga. Jadi sudah dihitung. Dan lembut dan punten dia mah lembutnya konsisten ya, bakal segitu konstan. Kalau tangan mah kan kadang lembut, kadang kasar. Ya, kalau lagi merasa sama suaminya kan arif susunya. Jadi kalau mesin mumpung lagi ngomongin mesin, berarti pastikan dari tahun 71 banyaklah modernisasi inovasi yang sudah dilakukan. Yang paling Bapak ingat apa aja nih yang sudah dilakukan oleh KPSBU? Ya, pertama dulu ketika KPSBU dibangun maka mengawinkan sapi itu dengan dengan jantan. Nah itu tidak efektif. Jadi kalau harus berapa jantan yang kita sekarang pakai IB, inseminasi buatan. Kemudian tapi kasihan sapi juga. Jadi, kalau dia birahi tidak tahu enak, tidak tahu tidak, tiba-tiba bunting. Dan yang membuntinginya laki-laki itu manusia. Kan tinggal disuntik, bunting dia. Yang kedua, itu kan sudah tuh. Yang kedua juga ada yang namanya embrio transfer. Jadi kalau ingin sapi yang bagus, antara pejantan yang bagus dengan betina yang bagus disatukan. Nah itu nanti dimasukkan ke dalam sapinya, ke dalam rahimnya. Itu yang kedua, teknologi yang. Teknologi yang ketiga yaitu itu pakai mesin. Jadi kalau dulu mesin perah ini misalnya satu sapi itu bisa 15 menit, kalau pakai mesin perah 8 menit selesai. Jadi lebih cepat ya? Bisa lebih cepat. Kalau sapi
gampangnya sapi padat yang 50 itu untuk membelah 50 itu prosesnya jadi nggak terlalu lama, lebih cepat. Kalau sekarang serba digital, digitalisasi apa aja yang sudah dilakukan oleh KPSBU? Ya, dulu koperasi itu kan pakai mesin tik. Bayangkan sekarang 3.000 anggota, 3.500 anggota yang harus bayar itu kan 15 hari sekali. Memasukkan susu sehari 2 kali. Kebayang kalau pakai mesin tik. Nah, sekarang semua sudah pakai digitalisasi. Sudah pakai aplikasi Sudah pakai apa aplikasi. anggotanya? Jadi aplikasinya khusus untuk KPSBU. Jadi ketika misalnya susu diterima nih. Kalau dulu kan harus dimasukin lagi, sekarang sudah enggak. Masukin sudah langsung masuk ke server. Sehingga itu sudah bisa sebagai data yang sangat. Itu mah kebutuhan yang tidak mau harus disediakan kalau ya. Enggak. Dan sekarang semua sudah computerized. Sudah computerized. Punya bank data sendiri, computerized. Kemudian di lapangan juga sudah mulai sekarang ini data KPSU pakai geotagging. Apa itu? Geotagging. Jadi peternak itu didata, kemudian lewat aplikasi dan pakai internet. Oh, geotagging. Ya, sudah misalnya nih akan ada titik-titik di setiap wilayah. Oke. Kalau di pas titik kayak di brokoli. Dari Bojongkoneng, sapinya 50 ekor, tanahnya 100 hektar, istrinya 3 orang. Itu sudah ada di sana semua. Nomor teleponnya. Istri saya BPKB 1. Yang faktur aja yang nggak diketahui. Udah secanggih itu koperasi harus. Itu adalah data yang dimiliki ketika kita ingin melakukan sesuatu berdasarkan data. Kalau tidak by data, ini Iya betul. Dan jadinya nanti anggota koperasi juga jadi tidak merasa tidak diuntungkan, menjadi harus terus merasa diuntungkan ya. Nah sekarang misalnya gini, dia mau hajatan, dia juga boleh kasbon untuk hajat, nanti dikembalikan pada hasil hajat. Mau nyekolahkan anaknya, dia juga kasbon untuk anak. Mau mengawinkan anaknya, itu bisa juga kasbon. Banyak lah pokoknya keuntungan jadi itu hal itu peternak dengan kita itu satu kesatuan ya. Jadi berasa satu keluarga sih keluarga. Ini kalau mereka hajatan kita datang ya, jadi berapapun banyaknya terasa ya keluarga. Namanya juga kooperasi ya, kooperasi bekerja sama. Tapi kita membiarkan mereka untuk secara objektif menilai. Jadi setiap 5 tahun sekali kita ini kan habis masa jabatan ya. Tidak ada pengukuhan di kita ini. Dan misalnya pengurus dikukuhkan kembali, tidak ada itu. Jadi begitu habis masa jabatannya diumumkan, pengurus habis masa jabatan. Kemudian dilakukan penjaringan pengurus baru. Nanti kalau tidak ada yang daftar baru pengurus yang ada itu di demokratis lah intinya ya. Karena memang harus begitu. Nah, namanya juga koperasi. Jangan koperasi, itu bahaya. Jangan dong. Koperasi yang tadi kata Pak Deddy boleh kayaknya sih koperasi peternakan terbesar di Indonesia, tapi di Jawa Barat udah pasti. Nah, makanya sekarang pertanyaan saya seputar hubungannya KPSBU dengan Dinas Koperasi Jawa Barat. Sudah pernah melakukan apa aja atau dinas yang ke sana atau Bapak yang ke sini, anggotanya juga kenal nggak sih? Anggota koperasi Bapaknya dengan Diskup gitu. Pernah terjadi apa aja Pak? Dinas koperasi itu adalah ibu daripada koperasi. Secara kelembagaan kita menganut ke dinas koperasi. Ya pastilah. Jadi sudah mulai dari akta pendirian. Kemudian badan hukum. Legalitas ya. Legalitas semua oleh dinas koperasi. Ibunya berarti ibunya koperasi itu Diskup ya. Kemudian pelatihan juga banyak dilakukan oleh dinas koperasi. Sampai anggota nggak atau hanya pengurus aja? Sampai anggota. Jadi misalnya ini bagaimana berbisnis, bagaimana cara berkoperasi yang baik, bagaimana cara berorganisasi yang baik, itu banyak sekali dilakukan oleh dinas koperasi. Ada juga pelatihan di sini juga nih kan, di sini pelatihan. Anggota koperasi ada pengurus. Oke. Juga dinas koperasi selalu datang ketika RT. Kemudian juga kalau ada kegiatan-kegiatan ketika diundang dinas koperasi. Jadi ibu ya, ibunya. Ibu pasti sayang banget ibu sama anaknya. Ada bapaknya nggak? Ada. Nah koperasi susu itu emang lebihnya itu. Ibunya nih secara organisasi dan pendidikan. Secara koperasinya ya, ibunya dinas koperasi. Tapi secara operasional, teknik, bagaimana produksi tinggi, bagaimana sapi ini bisa kuat, dikawinkan dengan apa itu dinas peternakan. Jadi ibunya dinas koperasi, bapaknya dinas peternakan.
Tapi nggak tahu kapan mereka kawinnya. Kita adalah punya ibu dan juga punya bapak. Kawinnya ketika susu yang dihasilkan oleh KPSBU susu terbaik itu hasilnya ya, hasil pernikahan dinas koperasi dengan dinas peternakan itu. Jadi secara lembaganya kita sehat. Tadi itu kita punya misi bagaimana peternak itu sejahtera, bagaimana koperasi dirasakan manfaat oleh anggota, bukan oleh anggota juga oleh lingkungan. Itu dinas koperasi tugas. Produknya harus tinggi, kualitasnya harus bagus. Itu dinas peternakan. Dinas itu yang menangani kita. Betul. Sehingga alhamdulillah kita ini tidak yatim ya, ada ibu. Iya, nggak yatim piano, nggak punya ibu, nggak punya piano. Ada yatim piagam tuh, nggak punya ibu, nggak punya piagam. Jadi akhirnya ada ibunya ya kalau dinas, kalau koperasi peternakan. Ya gitu. Mungkin berarti kalau koperasinya agraria atau simpan pinjam misalnya. Ya kalau misalnya koperasinya pertanian berarti ibunya koperasi, bapaknya dinas pertanian gitu. Tapi kan ada ke atasnya berarti nanti ada dinas perdagangan, ada dinas perindustrian. Ketika sudah sampai mau jadi skim kan berarti sudah jadi industri. Jadi ketika kita ini kan baru 20% ya, 80% kita masih impor dalam bentuk skim. Nah, ini yang bermasalah itu ketika kan sekarang program presiden itu makan bergizi gratis. Nah, baru mau saya tanya. Makan bergizi gratis ini kan salah satu menunya adalah susu. Sekarang masih opsional ya. Bisa seminggu sekali, bisa seminggu 2 kali, bisa belum. Tapi next kata presiden itu akan menjadi menu wajib. Nah kita hitung anak sekarang ini konsumsi susu di Indonesia ini baru 16,8 kg per kapita per tahun. Jadi sehari 3 sendok. Satu sendok minyak habis. Nah kalau anak-anak nanti ada minum susu 125 ml itu akan langsung 33 kg per kapita per tahun. Kenaikannya berapa persen? Jauh pisan ya, banyak pisannya. Kalau yang 200 mili itu langsung 52,8 kg per kapita. Sudah nyusul Malaysia. Nah, mungkin anak nanti itu akan lebih tinggi, lebih cantik, lebih pintar. Kalsiumnya bagus ya, vitaminnya lebih. Karena kan semuanya gitu. Kalau ingin sehat minum susu. Kalau ingin kuat minum susu. Kalau ingin cerdas minum susu. Kalau ingin kuat, cerdas dan sehat minum susu. Ya benar-benar. Jadi harus berkembang, harus nambah, harus ya itu yang. Karena kan 80 juta kata Pak Prabowo. Kalau 80 juta kali 125 mili itu nambahnya bisa 6 juta per hari. Benar. Bisa. Karena itu jadi tinggal orang teh. Mungkin bisa lebih ya. Mungkin kalau yang 200 mili itu kan harus 15 ton per hari, 15 juta liter per hari. Tapi gini, pertanyaan simpel. Saya kebetulan orang Bandung Utara ya, paling dekat. Saya teh kalau dari rumah mau ke kantor Bapak, naik motor, nggak nyampe setengah jam Pak. Dan nyusur Dago, ke Dago bengkok, ke Dago kiri, deet lah, tiba jongoreng mah, terus nyampe. Nah, saya mah ada di Bandung Utara. Tapi kalau misalnya saya mau memulai nih, lahannya di mana? Ya. Makanya tadi beli aja sapi teh dikandangin teh ya. Nah sekarang itu Kementerian Pertanian akan ada kebijakan bahwa mereka akan mengusahakan lahan untuk peternakan sapi perah itu miliknya perkebunan atau miliknya perhutani. Nah sekarang kami lagi sering rapat dengan Pak Dirjen dengan PTPN dengan perhutani bagaimana nih eksekusinya supaya memang peternak itu diberikan lahan garapan di perkebunan atau perhutani. Dan kita sharing ya. Kita sharing, tapi sharing apa yang bisa peternak bayar. Nah kalau itu karena tadi itu kalau peternak di awang-awang itu nggak akan pernah kejadian. Jadi kalau peternak harus ada air, harus ada rumput. Betul. Tidak ada air, tidak ada rumput, lupakan. Syarat utamanya itu ya ada air, ada rumput. Ya. Kalau jadi tempat wisata bisa, kenapa kalau jadi untuk peternakan sapi nggak bisa? Come on, jadi guys. Wisata edukasi nantinya. Iya. Dulu saya pernah di Cimahi ke peternakan, tapi nggak tahu itu bukan pernah bawa anak kecil, kita masukin ke mulut sapi juga. Ngasih makan gitu. Ya, jadi bisa juga dipakai wisata gitu. Maksud saya gini Pak, pemanfaatan lahannya tadi untuk para regulator, hari dijadikan tempat wisata bisa, hari untuk naikin produksi susu namanya tuh bisa gitu. Pak Gubernur sekarang kan sangat concern terhadap KDM ini, Kang Deddy Mulyadi. Ini kan KDS, Kang Deddy Setiadi.
ka Maluku Utara mah kades. Staksil. Bisaan sih Bapak eta aja. Oke, ini kalau nggak dibatasin pertanyaannya nggak selesai-selesai. Ternyata menyenangkan sekali ngobrol sama Pak Dedi ini Ketua KPSBU. Nah, sekarang mungkin barangkali dalam jangka waktu dekat ada sedang apa yang mau dikerjakan oleh KPSBU untuk anggotanya, untuk masyarakat, untuk provinsi, untuk selain MBG tadi, mungkin MBG itu yang lagi fokus ya. Nah, kita ini kan koperasi ini kan punya induk juga GKSI namanya, Gabungan Koperasi Indonesia. Ya. Itu kan punya pabrik. Salah satu ini dipakai sini. Nah, nanti kita akan kolaborasi dengan GKSI. Jadi GKSI sekarang akan punya produk susu untuk MBG. Susunya kan di store oleh peternak. Jadi akan menjadi rollonya akan semakin kelihatan. Itu yang sedang akan dilakukan dengan GKSI. Ya, yang dengan KPSBU dan GKSI. Yang kedua, sekarang ini kan ekonomi lagi tidak baik-baik saja nih. Kan sekarang daya beli lagi turun. Nah, kita ini ingin menjamin bagaimana peternak ini kesehatan. Kita ini sekarang kerjasama dengan BPJS. BPJS yang pertama adalah BPJS JKK jaminan kecelakaan kerja dan juga jaminan kematian. Jadi peternak ini nanti akan ada kita akan semuanya dimasukkan. Nanti uangnya akan ada dari KPSBU bayar susu. Nah, itu akan dipotongkan. Jadi ternyata dengan urunan 16.800 maka per bulan, maka peternak kalau dia kecelakaan kerja semuanya ditanggung. Misalnya lagi marit, lagi ngarit, bahkan sampai rawat inap sekalipun. Sampai 9 miliaran ya, itu juga bisa ditanggung. Satu. Yang kedua, ketika dia mati, baik mati kecelakaan dalam kerja itu 70 juta. Kalau mati biasa 40 juta. Nah, jadi kita pertanggungannya ya. Ini langkah baru nih untuk KPSBU. Jadi mungkin akan semua kita mungkin untuk koperasi-koperasi yang lain yang mungkin belum bisa juga dicontoh untuk melakukan ini. Bayangkan aja Kang, ini kalau 16.800 ingin dapatkan 40 juta, itu harus 208 tahun nabung. Betul. Kalau 70 juta, itu harus 340 tahun nabung. Betul. Ini kalau sekarang masuk, kemudian seminggu meninggal, dapat 40 juta. Betul. Tapi ulah wakar. Ditambah KPSBU kan, kalau yang meninggal dikasih 6 juta juga. Iya. Mana lagi di BDN itu Pak Yun mah, habis mau mawaka. Kemudian ini kalau misalnya ini potong satu nih patah 20 juta. Kecelakaan lah ya, kecelakaan kerja. Ya, kalau nggak punya uang kan tinggal potong aja 2. Nah, gitu. Iya, alim gitu. Jadi ada kerjasama dengan GKSI atau dekat ya? GKSI kan induknya koperasi. Untuk MBG, kemudian satu lagi dengan BPJS. Sudah akan menuju terlaksana? Sudah beberapa tempat dilakukan dan kemarin baru 1,5 bulan meninggal. Kemarin dapat ada kasus gitu ya, kasus sudah merasakan manfaatnya berarti ya. Oke. Mungkin koperasi-koperasi yang lain harus bisa juga bercermin. Pernah dijadikan percontohan nggak Bapak dapat kunjungan dari koperasi mana? Wah, ini mah kalau soalnya yang pertama itu akan dijadikan tempat praktek ya. Mulai dari SMK, perguruan tinggi nih yang langganan itu UNPAD, IPB, UGM. Kemudian kalau tempat berkunjung saya kira bukan hanya dalam luar negeri juga. Dari mana aja Pak? Yang luar negeri? Dari luar negeri, dari Belanda. Kemudian yang tadi Bapak bilang tadi sapi di Belanda 1-2 ekor dikasih 1 hektar tetap belajar juga ke kita. Belajar apa aja koperasinya ya? Karena kita ini kerjasama dengan Presiden Indonesia. Presiden Indonesia holding company-nya kan Presiden Company di Belanda. Nah, saya juga sering ke Belanda diajak. Nah, pakai ongkos. Karena dibayarin. Iya. Dibawa pulang ke sini bawa manfaatnya untuk koperasi. Dan mereka juga ada namanya partner to partner. Jadi program peternak kita diberangkatkan ke Belanda. Tapi itu TOT, training of trainer. Sehingga yang sudah diberangkatkan ke Belanda itu menjadi trainer di sini menjadi pelatih. Dan mereka dibawa ke sana. Ada kerjasama. Harus ya studi banding teh ini mah benar-benar manfaat ya, bukan mau shopping enggak jelas. Eta nanti akan jadi dilarang kayak itu. Mohon. Eta yang berangkat ke sana bawa anak istrinya enggak kan? jangan ikut terus lah. Kapan kita berpisahnya kalau harus ikut? Jadi gak ada keresahan Bu Mira ya. Untuk meningkatkan rasa rindu itu kan. Gitu kan.
Jadi studi banding teh ini mah sesungguhnya ya. Sesungguhnya kita bahwa belajar di sana dan fokus. ya, Nah, ya. bahwa di sini bikin program apa programnya kita evaluasi. Terakhir. Oke, terakhir Pak Dedi membuat saya sosoknya masih muda untuk yang posisinya ketua koperasi Bandung, koperasi peternak susu Bandung Utara. Peternak sapi Bandung Utara mah buat saya mas yang posisinya ketua mah masih sangat muda. Kita sekarang banyak anak-anak muda yang ya itu tadi jumlah persentase penduduk Indonesia usia produktif ini Gen Z yang pokoknya anak muda. Anak muda tuh masih banyak yang anggap sepi sama koperasi Tadi udah silakan diriwan lagi dari awal. Segitu banyak keuntungannya. Tapi kalau Bapak mau mengajak, ayolah berkoperasi lah. Apa ajakan yang paling yang bisa Bapak sampaikan dalam waktu pendek lah singkat. Ya, singkat. Yang pertama, jangan memandang kecil koperasi. Lembang saja dengan 110 ton itu omsetnya 1,2 miliar sehari. Sehari. Omset. Kemudian yang kedua, sekarang ini kita sudah ada program untuk peternak zilenial. Jadi kan peternak itu kata mereka bau, capek, panas. Nah, sekarang ada paket peternak muda. Merahnya pakai mesin perah, rumputnya beli, pakai silase, kemudian pemerahannya tadi pakai mesin perah, kemudian kandang juga pakai kandang Pristo. Kandang Pristo. Kandang Pristo itu sapinya bisa sedikit bergerak dan pakai kaluhan. Nah itu adalah paket peternak zilenial, tinggal masuk aja ke sana. Peternak itu asalnya di bau, kotor, panas, sekarang ini menjadi bersih, wangi dan dapat duit. Dan kita sebagai peternak itu sebagai pemilik bukan sebagai pekerja. Owner kita owner, bisnis ownernya kita teh. Kemudian kita bergabung bersama koperasi. Ini satu contoh aja dari koperasi yang tadi mungkin bisa dibilang koperasi terbesar di Jawa Barat. Boleh kami main ke kantor Bapak? Boleh yang nonton di sini main? Bisa diceritakan yang tadi Bapak tadi ceritakan di sana? Boleh, bisa diceritakan? Ya. Boleh ada momen-momen kita mau lihat dong kandang yang tadi Bapak iya boleh. Boleh. Jadi sekarang juga ada paket kunjungan yang juga ada kunjungan ke peternak. Dari mana-mana sekarang Lampung dari mana-mana datang ke sana. Kemudian dijelaskan tentang KPSBU, akhirnya juga kunjungan ke peternak. Sangat boleh. Nanti bisa ngobrol dengan peternak. Oke. Siapa tahu yang belum punya jodoh ada jodoh juga. Kalau mau tahu alamat lengkapnya kita cantumkan di sini. Alamat lengkapnya KPSBU. Ya. Ada akun Instagram? Ada akun Instagram juga. Itu sudah dikelola anak-anak muda. Kita punya program di sana. Jadi kita punya website. Dan kalau bukan anak muda yang bisa membawa berlari, siapa lagi yang bisa membawa berlari? Kalau yang sepuh-sepuh kan sudah ya banyak keterbatasan dan sebagainya. Memang semua ada di anak muda. Betul, bahwasanya anak muda adalah tulang punggung bangsa, jangan cuma tulisan doang. Ya. Karena anak muda masih bisa berlari. Anak muda harapan bangsa, anak muda harapan janda. Terima kasih Pak Dedi, terima kasih sudah menyaksikan kami di sini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Kalau kurang, kita harapkan kurang ya supaya nanti komen datang ke Lembang, sok singgakan komen nanti dijawab. Saya sih akan segera datang ke Lembang karena kan kadinya deh tadi saya bilang ada tempat makan tahu favorit, ternyata dekat, ternyata tetanggaan. Tahu Pak Tauhid sih. Ya, enak lah cuacanya, hawanya, mampir beli oleh-oleh. Silakan berkunjung nih alamatnya nih jelas. Terakhir ya. Boleh. Ada yang saya lupa. Ya, jadi kalau minum susu gendut bohong. Nah itu. Jadi kan ada cerita bagi ibu-ibu kalau minum susu itu gendut bohong. Nggak ada yang minum susu itu gendut. Yang ada minum susu itu sehat. Itu mah dari orang Dr. Andes yang menjadi ketua koperasi peternak sapi Bandung Utara, bukan dari aba-aba infonya ya. Yang bikin gendut mah kejo. Hatur nuhun sekali lagi sudah menyaksikan kita dari awal. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nuhun Pak Dedi. Ubar bete, ayo berbagi tips buat hidup happy.